Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 9 Oktober, Pekan Biasa ke-27. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 15-26. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik dan sehat dimanapun kita berada. Hari ini Yesus mengajak kita untuk semakin erat bersatu dengan Tuhan lewat doa, membaca kitab suci, dan menyertakan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita. Kesatuan kita dengan Tuhan menjadi penting karena kita tidak mungkin hidup dengan kekuatan diri kita sendiri. Tenaga, semangat, pikiran, kemampuan, dan kreativitas kita sangat terbatas. Bahkan setiap hari sepulang kerja atau kegiatan lain kita sering mengalami kelelahan, kita capek. Oleh karena itu, kesatuan dengan Tuhan menjadi amat penting. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti kita pernah mendengar atau sering mendengar ungkapan peribahasa, "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh." Ketika kita bersatu dengan Tuhan, maka kita akan menjadi kuat dan selalu waspada sehingga tidak mudah terperosok ke dalam dosa. Kita akan punya rasa takut akan Tuhan, sehingga memaksakan kita untuk tidak berkompromi dengan ajakan dan tawaran yang menyesatkan itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kesatuan kita dengan Tuhan akan membuat hidup kita ini tenang, pekerjaan kita aman, dan keluarga kita nyaman. Allah yang Maha Kuasa, kuasa-Mu sungguh menjadi satu-satunya kekuatan bagi kami. Semoga kami senantiasa teguh untuk terus bersama-sama dengan Engkau dalam segala situasi hidup kami. Puji yang kita puja dalam kehidupan kita.
Bersatu dalam Kristus Tuhan penebusku, ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Kita gandum Kristus, bila kita digiling dalam hidup, jadi roti murni. Bersatu dalam Kristus Tuhan penebusku, ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Kita anggur Kristus, bila diperas di dalam sengsara, jadi anggur murni. Bersatu dalam Kristus Tuhan penebusku, ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.